Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Saya keliling ke Aceh, ke desa-desa. Tadi malam itu Bu Haja, hampir 15.000 jamaah. Mereka senang sampai kiainya ngomong, saya malu Pak Ustaz. Malu kenapa Kiai? Kenapa Buya? Ustaz baru berapa seusia jagung masuk Islam, tapi sudah bisa dengan semangat mendakwakan Islam sampai ke desa-desa. Allahu Akbar. Kami doakan supaya anak Ustaz Muhammad Ibnu Syawal, anak-anak saya punya kadang-kadang 2-3 keliling, istri dan anak. Kami doakan Ustaz ini anak supaya jadi anggota apa, supaya jadi Ustaz. Saya bilang, Pak Kiai mohon maaf, Pak Kiai mohon maaf, jangan dulu didoakan. Maunya saya tuh ibu itu jenderal, jangan jadi Ustaz Pak, karena kalau jadi Ustaz bahaya, di atas bahaya. Jadi Ustaz bahaya, di atas bahaya. Apakah dia seikhlas bapaknya? Apakah nanti dia amanah sebagaimana Rasul dan para sahabat? Makanya kalau Ustaz berdiri di atas mimbar, hadir sholat Jumat di Masjid Istiqlal, ikon Indonesia, duduk lihat bagaimana ambasador, duta-duta besar dari ujung ke ujung dunia hadir. Yang di atas mimbar adalah Ustaz. Jangan dianggap hina. Jangan dianggap hina Ustaz itu. Ini yang ada di kepala kita, Ustaz amplop, Ustaz amplop. Ustaz sih, saya waktu pendeta, kalau ada orang Kristen dengar, kafir dengar, dia tahu pendeta duduk di sini, di depan, jemaatnya tidak berani lewat. Padahal pemimpin membawa mereka ke neraka. Jangan ketawa, kita ini mental yang mental memang dasar. Tadi baru disampaikan. Apa yang disampaikan tadi? Doakan ulama-ulama supaya tidak dikriminalisasi. Bagaimana kata kriminal kita tidak nyatakan di depan publik supaya tidak ada dendam di antara sesama Muslim. Ini permainan high class politik, permainan kelas tinggi untuk mengaduk-aduk, mencabik-cabik, merobek-robek kehormatan harga diri orang-orang ISIS. Di sana lempar batu, Allahu Akbar. Di sini juga lempar batu, mahasiswa ambil batu, meminta aspirasi pemerintah, tidak terjawab. Demo, ambil batu, lempar aparat polisi tentara, Allahu Akbar. Polisi tentara merasa dari Muslim, ambil batu, Allahu Akbar. Orang kafir bertepik sorak, bertepuk tangan, karena dia yang mengutak-atik dari dalam untuk mencari posisi penting dalam sistem bernegara. 700 tahun Amerika baru meletakkan dasar demokrasi, kulit hitam bisa memimpin. Barack Obama. Kita mayoritas, kita berkuasa, tapi kata Kiai almarhum Kiai Nuri Nabisel bagaikan buih di lautan, dikepung dari segala macam arah. Siapa yang mengepung? Bukan orang kafir, karena kafir minoritas. Dan dalam garis sejarah, orang kafir tidak pernah menang melawan Islam, baik dalam pertempuran fisik maupun dalam perdebatan argumen sains. Maka dia pakai orang Islam untuk menghancurkan. Ayo, hei, jangan jadi munafik. Kau bunuh saudaramu, nanti kau tanggung di akhirat. Jangan kalau sesama Muslim, orang kafir tetangga kita, wajib kita lindungi. La ikraha fiddin, tidak boleh kita paksa dia masuk Islam. Manado, kampung kelahiran saya, dulu waktu saya masuk Islam 0,18%. Begitu saya masuk Islam, saya tunjukkan akhlak kepada saudara-saudara saya. Saya tunjukkan di sini tuntunan kebesaran, keagungan Nabi Muhammad SAW disertai dengan akhlak dan perbuatan
kesabaran dan keikhlasan. Keluarga saya belajar, betul ya, dia di pendeta hidupnya mewah, parlente dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sekarang dia hidup tanpa gaji, tapi dia gembira. Boleh kira-kira ditampilkan itu? Baru diuji sedikit oleh Allah, sudah berkhianat terhadap amanah. Bahkan tidak pernah menghormati tokoh-tokoh penting yang pernah duduk menjadi pemimpin di negara ini. Di mana contohnya Ustaz? Di Pekanbaru. Di Pekanbaru, presiden yang sudah menjabat 10 tahun memimpin kita masyarakat Indonesia sehingga maju. Sebelum Jokowi menjadi presiden, namanya Susilo Bambang, spanduknya dirobek. Ini yang saya mau ajar orang Medan. Ada istilah kampret dan cebong. Biarpun kampret dan cebong, biarpun cebong, jangan coba-coba diutak-atik gambarnya. Amin. Mari kita permalukan lawan dengan kemampuan intelektual kita, supaya dia tunduk, menyerah dan belajar kepada kita. Kalau dia tidak mau, biarkan Allah yang berkehendak. Itu dakwah, menjawab persoalan umat, turun ke bawah. Saya bilang Pak Kiai jangan doakan jadi ustaz, tapi Pak Kiai belum berdoa, baru rencana. Nah beda, itu lain. Ini firman Allahumma firlil adi. Salah-salah, itu salah lagi. Doa yang pertama yang Allah dengar, amin ya robbal. Saya mendoakan Haji Saudi, saya mendoakan Ibu Hajar, itu yang pertama didengar. Lalu ada yang protes, Ustaz, pengurus masjid yang utama. Sudah, yang pertama yang kena, yang nyantol itu doa yang pertama. Malaikat aja nggak protes, ente makhluk kenapa protes? Jangan membangun kekuatan. Sudahlah, di negara-negara Asia, nggak usah Eropa, Amerika, di negara-negara Asia hamparan sejarah itu luas sekali. Sejarah itu sangat luas, kita bisa lihat, baca dan dengar, lihat secara langsung. Kalau orang sudah tidak dipercaya publik, malu sebenarnya, mundur. Di Cina itu sampai ada dia sudah ini saya mau mundur karena saya korupsi, saya mau mundur karena saya tidak betul. Mau pakai istilah kampret, pakai istilah cebong, nanti orang akan lihat si cebong apa kerjaannya, si kampret apa kemampuannya, etos kinerja kerjanya apa. Itu kan bertarung sehat. Nah kalau bilang ada ustaz-ustaz dikriminalisasi, ustaz-ustaz dipenjarakan, nah ini gampang sebenarnya. Biarkan, karena kita memakai hukum kekuasaan Allah. Ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah, dan Allah memberikan pengetahuan di dalam hatinya. Sesungguhnya wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Biarkan dia masuk penjara. Saya juga tinggal tunggu kapan lagi saya ini. Biarkan, illa bi'idnillah, bila Allah berkehendak. Biarkan juga saya masuk penjara. Siapa tahu di penjara jadi ustaz, narapidana yang tidak bisa baca Quran kita didik. Mari kita belajar apa Pak? Al-Fatihah. Apa deh? Apa saya ulang? Salah saya tadi. Al-Fatihah. Apa? Al-Fatihah. Oh. Berarti dia tidak pakai kaf ya? Tidak ada kaf. Aduh, saya seperti ini loh, apa? Mu'alaf yang baru belajar. Aduh, malu deh. Nggak memang begini, Prof. Mohon maaf, Prof ya. Ini bangsa Indonesia ini akhir-akhir ini memang munafik. Begini, ada mu'alaf baru masuk Islam. Saya bukan mu'alaf, saya muhtadin. Ada mu'alaf baru masuk Islam, ngajar, saya belajar sama Kiai. Kiai ajar, Matius, ya Pak Kiai. Markus, ya, Stefanus, Tetanus. Robertus, Sofritus, ya Pak Kiai. Dengar kamu. Coba kamu eja, ikuti saya, ya Pak Kiai. Siratal, ihdinas siratal mustaqim. Coba. Kamu arah baru masuk Islam.
Ihdinas siratal mustaqim. Kayak bilang bukan karena toh. Coba ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ambil rotan dia hajar kepala. Begitulah itu kepala kemual. Aduh kayak insafti. Nah itu bisa. Nanti sudah Palu musibah NTB, Banten, Makassar kemarin banjir, baru pulang bersatu. Satu pikul bendera, mana-mana contohnya. Pura-pura hadir di tengah umat, satu pikul bendera Golkar, satu pikul bendera PDI, satu pikul bendera PKS, satu pikul bendera PKB, satu pikul Gerindra, satu berapa partai dia pikul baru bersatu, karena sudah hancur, sudah benjol loh. Mau kita begitu? Mau? Jangan ya Allah, jangan. Jangan ya Allah, jangan. Jangan orang kafir menyaksikan tontonan menarik ini, baik di ruang televisi, publik secara nasional maupun dalam dialog dakwah. Mereka ketawa dari presenter Karni Ilyas, narasumbernya Tengku Zulkarnain, Mukhtar Ngabalin, Abu Jomos, Haikal Hasan, terus di tengah ada yang pakai kopiah namanya Agus. Nah itu katanya, lapor Pak, apa? Ini ada 41 masjid terpapar radikal. Dari mana saya hipotesis itu? Saya dapat Pak dari laporan agama-agama lain yang mengeluh innalillahi. Munak. Bu, saya waktu masuk wajah baru masuk Islam tahun 2006. Saya tahu di Indonesia ini cuma dua golongan, mus dan kaf. Mus adalah muslim, kaf adalah kaf. Tapi akhir-akhir ini sudah ada satu wajah, kelompok munafik. Apakah di Al-Quran ada Ustaz? Ada. Diapakan mereka munafik itu dan kafir? Kata Allah kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqin wahmus alaihim wa ma mahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, wahai Muhammad, perangilah orang-orang kafir kufar wal munafiqin dan orang-orang munafik. Siapa orang-orang munafik itu? Yang tadinya ludah dia jidat lagi. Saya masih ingat ya waktu Pak Maruf masih kiai tahun 2016, saya masih ingat. Iya, beliau katakan mengucap selamat Natal itu haram artinya berdosa. Saya ceramah di Pekanbaru, saya bilang enggak berdosa, karena menurut Profesor Dr. Abineno, seorang teolog filsuf terkemuka di Kristen, mengatakan kami tidak tahu secara persis, dan waktu saya pendeta juga nggak tahu tanggal, bulan dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Jika Yesus itu dianggap Nabi Isa, saat penelitian di Israel, saya lihat 3 agama besar di sana, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Tempat sembahyang Yahudi itu namanya Bet Pila, bukan sinagogi. Tempat sekolah Yahudi itu, rumah pendidikan Yahudi disebut dengan Bet Hamidras. Kalau kita madras, dia Hamidras. Dia Hamidras, kita madras. Tempat Dewan Parlemen Yahudi namanya Bet Knesset. Sistem parlemen Yahudi sama dengan demokrasi Amerika. Lalu saya lihat orang Yahudi sembahyang, mereka tanduk kepala mereka, jidat mereka ini di tembok ratapan nuduk Yeremia, dan mereka mengucapkan kalimat Sema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Ketahuilah Israel, Tuhanmu adalah Yahweh, dan Yahweh itu Ehad, Esa. Siapa yang ajar kalimat itu? Waktu Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani
Israel. Apa kedatangan Nabi Isa? Injil yang dibawa untuk menyampaikan akan datang Ahmad dan Abdullah dalam Quran surah Al-Saff 61 ayat yang ke-6. Jadi Nabi Isa dilahirkan di tengah komunitas di Bethlehem Nazaret. Dia lahir pada tanggal tahun 6 sebelum Masehi. 25 Desember adalah hari kelahiran anak dewa matahari. Tidak ada seorang pendeta yang tahu tanggal, bulan dan tahun berapa secara persis Yesus dilahirkan. Nah, kalau kita tidak tahu bukan haram. Kata kita orang Islam mengucapkan selamat Natal berarti bukan haram. Sama-sama goblok dengan kata kita. 2018 muncul lagi selamat hari Natal. Tadi ente bilang haram. Jangan suka meludah dan langsung meminum sendiri itu. Saya dari kecil terdidik prinsip lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Pepatah Melayu itu pakai itu dalam hidup supaya Anda walaupun dibenci di dunia disenangi di langit. Anda pakai cara hidup apa saja kau tabrak, kata Nabi, yang aku khawatirkan kata Nabi, apabila umatku sudah memiliki 4 karakter negatif. Yang pertama memiliki sifat rububiyah. Rububiyah itu adalah sifat ketuhanan, sombong. Waktu sebelum jadi caleg, subhanallah, dia pikul 3 sembahyang. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Warga mana lagi? Dua juta. Sama lagi Pak Imam. Satu warga lagi dah. Ada ini Pak Imam. Sudah jangan banyak tanya. Ini kubawakan kau 3 sembahyang. Ini nomor urutku ya. Nah, ada jamaah lapor ke saya, Ustaz, saya dikasih amplop 500.000. Ambil kawan. Ambil. Bilang sama caleg itu, Pak, Ustaz bilang sekarang ini bukan cuma 500. Kalau mau bayar, kalau mau sogok 5 juta, Pak. Ustaz siapa yang bilang? Itu mantan kafir Yahya Waloni. Jadi boleh tahu pilih saya? Boleh 5 juta, Pak. Bu Haja datang ke sini dengan Ustaz Sausti, nggak bawa itu, jangan tunggu kalian. Tidak bawa ini Bu ya, motor bebek ya, enggak ya. Tangan Bu ya. Jangan bawa sepeda juga, jangan Bu. Bolehlah kalau mau bawa Kaila atau SMK nggak mau Bu. Tapi kan Oktober sudah lewat, Oktober SMK. Gini bagaimana jadi pilihlah nomor 1 atau nomor 2. Nomor 2 Pak, saya ingat dalam kisah tentang sisir Firaun Masito ya Siti Masito Firaun, ini buat leher saya, potong saja, saya tidak akan mengakui Tuhan Firaun. Kamu tidak akui Masito, saya akan goreng kau di periuk mendidih. Ingat kau kisah Ibrahim, jangankan digoreng Pak, dicincang-cincang siap demi Islam. Ibu yakin dengan keyakinan ibu? Iya. Nah, ibu lanjut digaji dengan keyakinan ibu. Nggak apa-apa. Kita kalau manusia tidak punya keyakinan, apa beda dengan kambing? Betul apa betul? Betul apa betul? Hidup dengan keyakinan, orang konsisten. Prinsip akan menjadi kuat karena didorong oleh keyakinan yang kuat. Nggak punya keyakinan, habis antum tidak akan sampai pada tujuan hidup yang mulia. Jangan dimentahkan, saya akan bela umat ini dengan keyakinan. Godawatun fisabilillahi aurahawatun khairun minat dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Hari ini kau pakai pangkat kawan, hari ini kau punya jabatan, nanti kita akan berhadapan di pelataran kiamat. La tasalu qadama abdin yaumal qiyamati kitabayal kau mansurun ikra kitabaka binafsikal yauma alaika hasiban. Tercatat perbuatanmu dengan rapat.
Ini orang munafik kalau waktu dia jaya, Masya Allah. Biar saudara dia nggak peduli, dia sama Muslim, dia tendang, dia penjarakan bila perlu. Tapi kalau dia sudah pensiun, pura-pura dia ke masjid. Berapa kau di sini? Dulu kau masih tugas, kau iya saya, jemaah saya, pak. Lempar sampai keluar pagar mesiksa. Sekarang dia gagal, main tangkap, main sikat. Giliran kau pensiun, kata orang Malaysia, laskar-laskar tak berguna. Habis kau. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Belum. Akhirat ada lagi. Subhanallah. Makanya jaga prinsip keyakinan ini yang kita pegang. Mati sajalah manusia itu sia-sia kalau hidup tanpa keyakinan.